Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni usai finish di peringkat kedua grup F pada Selasa malam, di mana Timnas Indonesia berhasil mengemas 10 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Yang mana pada laga terakhir, skuad Garuda sukses menang 2-0 atas Filipina di SUGBK. Lolosnya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus memupus harapan Vietnam untuk melangkah ke babak selanjutnya lantaran harus finish di peringkat ketiga grup F. Selain Vietnam, wakil-wakil ASEAN lainnya yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Myanmar juga dipastikan gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu berarti Timnas Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara atau ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelolosan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi mendapatkan apresiasi dari FIFA. Melalui akun media sosial, Badan Sepak Bola Dunia itu memberikan selamat kepada skuad Garuda dengan mengunggah foto sang Profesor Tom Haye. Komentar senada juga diberikan FIFA melalui platform Twitter, di mana FIFA memuji tim asuhan Sintayong yang selangkah lagi ke Piala Dunia 2026. Tom Haye sendiri memang mencetak gol indah untuk timnas Indonesia saat menang 2-0 atas Filipina. Gol pertama diciptakan Haye pada menit ke-32 melalui tendangan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Nathan Chuaon. Ini gol pertama Haye untuk timnas Indonesia. Gol ini semakin spesial bagi Haye karena disaksikan oleh keluarganya. Mencetak gol yang membawa tim merah putih lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terasa begitu indah. Sintayong tak bisa menyembunyikan rasa bahagia seusai timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya kemenangan ini membuat Indonesia finish sebagai runner-up grup F dengan poin 10. Otomatis pula Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 dan melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikutnya, skuad Garuda pun akan bertanding sebanyak 10 kali dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan berlangsung pada September, Oktober, November, Maret, dan Juni. Hari ini mungkin bisa dilihat secara psikologis memang ada kesulitan juga bagi kita. Namun berkat kerja keras pemain di lapangan, kita bisa mencetak sejarah baru, kata Sintayong. Ada satu pemain yang juga tak boleh dilewatkan aksinya saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina, yaitu Calvin Verdong yang mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Bahkan terlepas dari performa apik yang ditunjukkan oleh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, penggemar sepak bola asal Malang Gusnul yakin lebih tertarik mengamati peran Calvin Verdong dalam debutnya bersama skuad Merah Putih. Gusnul yakin menilai Calvin Verdong yang membela klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini adalah tipe pemain bengal. Menurutnya, Calvin adalah petarung yang punya skill dan power yang besar, badannya kekar dan berbobot. Calvin juga punya tendangan keras dan akurat. Memang dari data statistik dalam pertandingan ini, tercatat Calvin Verdong melakukan 3 kali tendangan. Kelincahan dan keberaniannya masuk ke kotak penalti juga membuat pertahanan kanan Filipina ketar-ketir. Hal senada pun juga disampaikan oleh STY yang merasa puas dengan debut Calvin Verdong bersama timnas Indonesia. Calvin sangat baik, memang ini pertandingan pertamanya. Harusnya tidak begitu gampang buat dia debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, kata STY. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan penyebab Calvin Verdong dan kawan-kawan memakai jersey berwarna putih daripada merah ketika berada di perlawanan timnas Filipina. Padahal jersey putih adalah seragam tandang timnas Indonesia. Dan seharusnya tim berjulukan skuad Garuda itu menggunakan kostum merah karena bermain di kandang. Dalam hal ini, ST menjelaskan alasan memilih jersey putih karena dengan warna tersebut membuat postur timnas Indonesia terlihat lebih besar. Selain itu, cuaca panas dan lembab di Jakarta membuat timnas Indonesia lebih nyaman dengan jersey putih ketimbang merah.
Mengapa saya memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur tubuh para pemain timnas Indonesia terlihat lebih besar. Lalu dengan cuaca panas seperti ini, lebih enak memakai seragam putih ketimbang merah untuk timnas Indonesia, kata STY. Koreografi dari supporter timnas Indonesia terus meramaikan pertandingan di SUGBK Senayan, Jakarta. Aksi ini selalu tersaji ketika skuad Garuda bertanding. Seperti halnya dalam pertandingan timnas Indonesia versus Filipina dalam laga pamungkas semalam. Koreografi pun eksis di Tribun Utara dan Selatan, di mana La Grande Indonesia menyajikan koreografi bertuliskan win yang berarti menang. Mereka kompak membentuk koreografi itu dengan memakai kertas merah dan putih. Selain koreografi, mereka juga banyak membawa bendera merah putih. Mereka terus bersemangat memberikan dukungan buat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Kelompok supporter timnas Indonesia yang tergabung dalam La Grande pun menempati Tribun Utara. Mereka memang selalu memilih tempat itu jika sedang memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Kelompok supporter timnas Indonesia lainnya Ultras Garuda pun tidak mau kalah. Mereka eksis di Tribun Selatan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan dukungan buat timnas Indonesia. Ultras Garuda pun ingin memberikan pesan buat seluruh pasukan Sintayong. Ada spanduk yang dibawa bertuliskan "Ayo Garudaku, berhenti di sini atau lanjut raih mimpi". Mereka pun membentangkan sebelum pertandingan berlangsung. Stadion SUGBK memang dipadati lebih dari 60.000 penonton pada laga semalam. Tom Stanfiet, pelatih Filipina pun kagum dengan atmosfer SUGBK. Bahkan Tom Stanfiet mengaku atmosfer di SUGBK belum pernah ia rasakan sebelumnya, padahal ia sudah melatih selama 27 tahun. Lebih dari itu, pelatih timnas Filipina Tom Stanfiet memberikan selamat atas pencapaian timnas Indonesia. Pelatih berusia 51 tahun ini merasa tim Garuda melakukan hal yang luar biasa. Skuad Garuda memang meraih kemenangan atas The Ascals dalam laga ke-6 putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye dan Rizky Ridho menjadi pencetak gol bagi skuad Garuda. Hasil ini membawa tim Garuda melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke putaran final Piala Asia 2027. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pasukan Sintayong mengusung misi besar di pertandingan ini. Kemenangan jadi harga mati untuk timnas Merah Putih jika ingin memastikan langkah lolos ke putaran ketiga. Di atas kertas, Indonesia memang unggul segalanya atas tim tamu. Demikian pula yang terjadi di lapangan. Seperti timnas Indonesia berhasil mencatatkan tembakan 20/7, tembakan tepat sasaran 7/1, penguasaan bola 54% berbanding 46%, operan 411/354, dan akurasi operan 79% berbanding 76% dengan keunggulan milik timnas Indonesia. Statistik laga timnas Indonesia versus Filipina di atas cukup menggambarkan jalannya pertandingan, bahwa timnas Indonesia memang lebih banyak menyerang. Meski begitu, ada PR finishing yang harus segera diperbaiki oleh pasukan Sintayong. Pasalnya, banyak peluang namun finishing kurang maksimal. Netizen menyoroti momen ketika Tom Haye gagal melakukan selebrasi dengan mulus usai mencetak gol di laga Indonesia versus Filipina pada Selasa 11 Juni. Seperti yang kita saksikan bersama, usai mencetak gol berkelas, Haye auto berselebrasi. Ia berusaha melakukan knee slide, akan tetapi malah gagal karena kondisi lapangan SUGBK yang kurang mulus. Momen ini pun mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Ada yang melihat momen itu kocak, tapi ada juga yang merasa kasihan pada Haye karena melihat dengkul alias lututnya jadi baret. Ada juga yang memprotes buruknya kualitas lapangan. Bahkan beberapa warganet menyebut kualitas lapangan seperti kandang sapi. Kenyataan pahit harus diterima skuad The Golden Star Warriors yang harus menangis sebelum laga sulit melawan Irak dimulai. Seperti yang kita tahu, timnas Vietnam sendiri memiliki impian besar jelang laga tersebut. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Indonesia yang berada di peringkat kedua grup F. Jadi jika mereka menang melawan Irak, maka mereka bisa lolos ke putaran ketiga. Namun 3 jam sebelum laga berakhir, timnas Vietnam harus menitikan air mata. Impian mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya dipastikan buyar karena timnas Indonesia menang di pertandingan terakhir mereka.
Sementara itu dalam laga pamungkas, Vietnam sendiri juga dihancurkan oleh Irak dengan skor 3-1. Dengan demikian, Singa Mesopotamia berhasil menyapu bersih 6 pertandingan di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan.